kita mampu, asal mau. Pak Duta Besar, Mas Radar, Mas Risa, Raden Atmo Wijoyo, Mas Heri, ya. Saya ingin menyampaikan yang pertama, optimisme itu menjadi salah satu latar belakang manusia atau suatu bangsa mampu bertahan di muka bumi dalam kondisi apapun dan kapanpun. Ini perlu kami sampaikan karena sebagian besar dari kita tentunya sudah memiliki sebuah pandangan masing-masing terhadap perjalanan bangsa dan negeri kita ini, khususnya sejak abad ke-14, karena ini menyebut Nusantara, maka rujukannya adalah Sumpah Amukdipalapa Gajah Mada 1336 Masehi, itu Pak Eri ya. Jadi sejak abad ke-14 sampai hari ini, dengan pandangan dan pemahaman kita secara objektif dan subjektif masing-masing, kita punya referensi bahwa negara kita ini hampir secara menyeluruh, bukan hanya di dunia kebudayaan, khususnya terkait dengan pola pikir, pengetahuan, pola perilaku, juga produk-produk kebudayaan, terkait dengan sumber daya alam kita dan sebagainya. Kita laksana seperti telanjang bulan di hadapan bangsa-bangsa yang lain seperti disampaikan Mbak Risa dan Mas Radar tadi. Namun sebagai bangsa yang besar, dan saya hakul yakin dengan apa yang saya pahami bahwa bangsa Indonesia ini bukan hanya bangsa besar tapi terbesar di dunia. Karena lahir dari sebuah cita-cita bersama dari lebih dari 750 suku bangsa dengan beragam varian perbedaannya masing-masing. Oleh karena itu, kami di Gumrega Bakti Nusantara mengedepankan sikap optimisme sebagai sebuah landasan bahwa hari ini kita semua pada tataran kesadaran utuh dan menyeluruh dan kobaran api semangat untuk kebangkitan bangsa dan negara kita ini. Kita paham di hampir semua lini kehidupan di negeri ini hampir semuanya paradoksal. Negara yang kaya raya, bangsa yang besar mendadak kerdil, kemudian miskin, dan seringkali kita juga dilecehkan oleh bangsa lain, dan terakhir terkait dengan berbagai hal menyangkut harkat martabat bangsa kita. Oleh karena itu, dengan pengalaman perjalanan pribadi dan memimpin beberapa organisasi sebagai Ketua Umum Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia tahun ke-10 hari ini, dan sekarang Presiden Gumrega Bakti Nusantara, kami turun gunung dan memiliki referensi yang cukup kuat bahwa hari ini kalau kita tidak segera bangkit, maka dari hulu sampai hilir, negeri kita ini akan dikuasai oleh bangsa asing. Bukan hanya dari sektor ekonomi, kekayaan alam, juga menyangkut persoalan-persoalan infiltrasi kebudayaan asing. Oleh karena itu, yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah terkait dengan Nusantara Wave ini. Yang pertama, secara internal ke dalam diri kita sendiri, bangsa Indonesia, harus kembali tumbuh ke asal muasalnya. Harus kembali cinta dan bangga kepada tanah air bangsanya sendiri. Harus kembali cinta dan bangga kepada produk-produk rakyat dan negerinya sendiri. Ini sangat penting dan sangat vital. Walaupun ada budget APBN yang sangat besar, misalkan untuk kebudayaan sekarang 1,5 triliun,
kemudian dinaikkan jadi 30 triliun, namun kalau kita tidak mencintai budaya peradaban bangsa kita sendiri, kita tidak mencintai produk-produk kebudayaan bangsa kita sendiri, anggaran itu juga akan sia-sia. Oleh karena itu, tumbuh kembali ke asal muasal sebagai manusia yang lahir di bumi Nusantara ini sangat vital dan harus menjadi landasan dasar. Tentunya kalau saya lahir di Mojokerto, saya pasti cinta Mojokerto, Pak Eri. Kalau saya lahir sebagai orang Jawa, saya pasti cinta orang Jawa. Demikian juga sebagai lahir di bumi Nusantara. Cinta dengan bumi Nusantara dengan segala aspek yang melingkupi Nusantara. Kemudian yang ketiga, setelah kita memiliki referensi masing-masing, seperti Mas Radar menyampaikan, akhirnya timbul sikap pesimistis. Apa yang disampaikan oleh Mbak Risa bahwa bukan sekedar aset ekonomi secara makro, sumber daya alam, namun hal-hal perilaku terkait dengan kebiasaan rakyat dan bangsa kita pun, itu datanya sudah ada di bangsa asing. Ibarat kata ini telanjang bulat begitu ya. Oleh karena itu, menurut saya, ini yang paling penting, kesadaran menjadi bangsa besar, menjadi negara yang kaya raya, tidak boleh berhenti hanya sadar. Tapi harus ditindaklanjuti dengan aksi-aksi nyata, baik itu berupa pengetahuan, berupa sebuah tata kelola. Kalau beberapa waktu yang lalu, tahun 2014 ke bawah, saya sudah menyampaikan bahwa Indonesia ini secara de facto sudah nggak berdaulat secara ekonomi, politik, maupun budaya. Namun itu bukan suatu hal yang harus kita buat optimis, karena bangsa kita ini, kalau tadi Mas Raden Atmowijoyo menyampaikan sebagai bangsa Garuda, kalau aku yakin Pak Eri bahwa bangsa Indonesia ini bangsa ayam jago tanah, sebenarnya lebih memilih gugur di medan perang daripada pulang kekurangan dan kehilangan harkat dan martabat kemanusiaan. Namun kenapa sekarang jadi bangsa emprit atau bangsa bebek? Kan begitu pertanyaannya. Nah, ini korban dari perjalanan pesakitan selama 700 tahun yang dialami oleh Republik, oleh bangsa kita, juga mulai tanggal 17 Agustus 45. Oleh karena itu, kami mengambil sebuah langkah dengan referensi yang kami dapatkan selama 10 tahun mendampingi rakyat, khususnya pelaku ekonomi rakyat kecil, dan bagaimana negeri ini baik ekonomi, politik, maupun kebudayaannya sudah terinfiltrasi dengan kepentingan-kepentingan bangsa asing secara global. Kami memutuskan bahwa satu-satunya jalan bangsa ini harus segera menjalani sebuah kebangkitan. Kebangkitan untuk merengkuh hidup yang lebih baik, sehingga apa yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, adil, makmur, bahkan adidaya bisa kita rengkuh.